guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal bikin question and answer. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang aku bahas di video kali ini adalah beberapa pertanyaan yang sebenarnya sering banget ditanyain sama teman-teman juga di beberapa video aku seputar behel. Nah, makanya kenapa aku buat video ini supaya kalian tuh bisa nonton juga, lihat gitu. Kira-kira apa sih yang sebenarnya rata-rata tuh mereka tanyain, dan mungkin aja menjadi salah satu referensi buat temen-temen yang kebingungan juga. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah ini ya. Oke guys, ini udah ada 9 pertanyaan yang aku catat di kertas kertas amplop bekas aku kontrol. Nah, jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, kalau misalkan ada gigi yang bolong atau rusak, apa sebelum pakai bel itu harus ditambal terlebih dahulu? Nah, ini tuh juga banyak banget yang udah tanya berkali-kali ke aku soal gigi bolong. Jadi aku mau jelasin ya, kalau misalkan kalian tuh mau melakukan perawatan atau pemasangan behel, sebelum kalian pasang behel itu pastinya gigi kalian tuh sudah dipastikan harus baik dulu sama dokternya. Maksudnya baik di sini tuh gimana sih? Jadi baik yang dimaksud adalah gigi kalian tuh udah nggak ada masalah satupun, kayak udah nggak ada gigi yang bolong, nggak ada gigi yang rusak atau sebagainya gitu. Jadi ketika kalian pasang behel, otomatis udah nggak ada permasalahan apa-apa. Jadi si behel itu ya udah tinggal berjalan dengan semestinya gitu aja. Kalau dari pengalaman aku pribadi, kebetulan kan aku pernah gigi aku bolong ya. Gigi aku bolong, jadi memang ditambal terlebih dahulu. Jadi sebelum aku pasang behel, aku ditambal dulu, dan setelah ditambal juga aku nggak langsung cetak gigi atau nggak langsung scaling. Jadi pas ditambal itu aku ada jadwal tersendiri, karena setelah ditambal itu gigi kita kan ibaratnya masih basah gitu ya tambalannya. Jadi dokter menyarankan supaya giginya tuh kayak kering dulu lah, dan di minggu berikutnya aku tuh baru dijadwalin lagi untuk waktu itu cetak gigi atau scaling gitu, aku lupa. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan harus gigi bolong atau rusak, jawabannya harus dibenerin dulu. Itu adalah tiap kalian tuh harus tambal dulu. Atau misalkan kalau ada gigi yang bener-bener rusak banget, yang giginya tuh udah bener-bener nggak kepake, ibaratnya udah mati gitu ya, mungkin ya harus melakukan pencabutan gigi kayak gitu. Tapi ya nanti tergantung lagi sama dokter itu bakal ngelakuin tindakan seperti apa. Kita lanjut, pertanyaan kedua adalah pasang behel aku di mana? Aku udah sering banget sebutin aku pasang behel di mana. Jadi buat temen-temen yang belum tahu, aku tuh pasang behel di FDC Dental Clinic, tepatnya di cabang Pondok Aren. Nah, kalau dulu kan Pondok Aren itu ada 2 ya. Jadi ada Pondok Aren 1 sama Pondok Aren 2. Nah, aku tuh dulu pas pertama kali konsultasi sampai pasang behel, bahkan sampai kontrol per bulan, itu tuh aku di FDC 2. Jadi aku dapetnya di FDC 2. Nah, FDC 2 ini lokasinya tuh deket Mitra 10. Kalau buat teman-teman yang tahu daerah Pondok Aren, deket Mitra 10. Dan tempatnya tuh kayak ruko gitu. Jadi kecil memang, bukan kayak tempat-tempat FDC yang pada umumnya yang kelihatan lebar segala macam. Cuma semenjak 2 bulan atau 1,5 bulan yang lalu, itu kita semua pasien yang ada di FDC Pondok Aren 2 dipindahin ke FDC Pondok Aren 1. Nah, aku sempet tanya kan sama dokter aku juga pernah bahas ini di video aku yang sebelumnya. Jadi kenapa sekarang FDC digabung? Kata dokternya sih biar FDC cabang Pondok Aren itu ya memang satu aja gitu. Oke, jadi udah terjawab ya, aku di FDC 2 dulu, dan sekarang aku udah di FDC 1. Jadi kalau ditanya aku sekarang di FDC mana, sekarang FDC 1. Pertanyaan yang ketiga adalah total biaya yang dihabiskan saat pakai behel dan kontrol per bulannya berapa? Aku dulu kan daftar itu pada tahun 2019 akhir, jadi memang di bulan Desember ya, walaupun aku baru dipasangin bracketnya itu Januari 2020, tapi aku terhitung pakai paket promo yang di tahun 2019 itu. Nah, aku waktu itu ambil paket yang 3,4 juta, dan 3,4 juta itu udah termasuk biaya scaling, biaya cetak gigi juga. Jadi udah bener-bener dari pertama konsul sampai pemakaian behel itu totalnya harganya 3,4 juta. Nah, terus ditambah biaya ronsen kan di luar FDC itu aku 240. Itu sempet tambal aku kalau nggak salah 100 ribuan deh, waktu itu ada promo. Sama waktu itu aku ada buat kartu member itu juga diskon, jadi aku cuma bayar 30 ribu. Jadi ya kalau misalkan di total, bener-bener di total secara keseluruhan ya, itu sekitar 4 juta kurang lah, seharga 4 juta kurang kayak gitu. Dan kalau untuk bulanannya, kalau dulu tuh masih 280-an, tapi kalau sekarang itu aku bulanannya kalau normal ya, tanpa ganti kawat itu 300 ribu. Tapi kalau misalkan aku ganti kawat
itu per rahang dikenai 50.000 kawatnya. Tapi karena aku pakai kartu member ya, harga yang aku kasih tahu ini adalah harga member ya. Jadi awalnya tuh bukan 300 sekian, tapi karena aku ada kartu member jadi total keseluruhannya itu per bulan 300.000. Pertanyaan yang keempat adalah, ini kalian sering banget tanyain ke aku, kalau misalnya pasang behel atas atau bawah aja itu bisa atau enggak, terus harganya berapa. Nah jujur aku kurang tahu sih kalau misalkan atas atau bawah itu boleh, maksudnya kalau salah satu doang boleh atau enggak, karena kan biasanya tuh behel kan dipasangnya atas bawah gitu kan. Tapi temen aku tuh, aku punya teman dimana dia pakai behel tuh waktu itu cuma bawahnya doang gitu, atasnya enggak. Aku kurang tahu sih alasannya kenapa, apa karena memang diharuskannya sama dokternya seperti itu, atau juga memang biaya yang dikeluarkan cukup besar makanya satu-satu. Nah kita kan nggak tahu ya, jadi mungkin buat teman-teman yang selalu tanya boleh nggak salah satu rahang aja gitu, itu kalian bisa konsultasiin aja ke dokternya boleh atau enggak kayak gitu. Nah untuk harga juga aku nggak tahu ya, karena harga yang aku tahu kan harga sepaket aja, dan itu pun yang pas aku pasang behel itu kan aku ngambil 3,4 juta. Pertanyaan yang kelima, aku tuh pakai behel jenisnya apa? Ini aku tuh pakai yang metal, yang aku kasih lihat ya. Ini aku pakainya yang metal Clarity yang harganya tadi 3,4. Nah kalau misalkan metal yang Purity itu lebih di bawahnya lagi, itu harganya 1,5 juta pas aku. Perbedaannya adalah metal Purity dan Clarity adalah dari segi bentuk bracketnya dan juga dari kawatnya. Kawatnya itu, dan kalau nggak salah pembuatannya beda deh, yang satu made in China, yang satu USA atau nggak tahu ya itu juga atau enggak, tapi yang jelas bracketnya itu beda. Kalau yang aku pakai dia itu bracketnya udah udah memeluk si giginya gitu loh, jadi memang tidak gampang copot gitu. Sedangkan kalau yang Purity itu bracketnya itu lebih lurus gitu bentuknya, dan dia itu bukan bentuk yang bisa ngemeluk giginya, jadi ditakutkan itu, dikhawatirkan itu kayak cepet copot kayak gitu. Terus kawat yang digunakan itu lebih tebal juga kalau yang Clarity. Kalau yang Purity itu setahu aku lebih tipis juga. Cuma kan biasanya kita setiap beberapa bulan sekali pasti kan ada ganti kawat kan. Dan biasanya dari awal kita pakai behel itu kita bakal pakai kawat yang tipis. Nanti lama-lama itu kita mulai diameternya tuh nambah. Dan sekarang aku udah pakai kawat yang agak tebal, bukan yang tipis lagi. Teman-teman tanya nih, berarti yang Purity itu kualitasnya jelek dong? Nah aku nggak bilang jelek ya, itu semua yang ada pokoknya dari behel yang harga 1 juta sampai yang paling mahal pun di FTC itu sudah memenuhi standarisasi dari bahan yang digunakan dan juga kualitasnya. Nggak mungkin mereka menggunakan behel yang abal-abal, kecuali kalian beli sendiri di online shop. Biasa kan kalian suka lihat kan online shop yang jual behel sendiri yang bisa kalian beli dengan harga yang murah. Nah itu yang perlu dipertanyakan kayak gitu. Dan kalau FDC kan memang dia udah klinik ya, jadi udah klinik gigi dan dokternya juga udah sama dokter gigi, jadi memang mereka sudah memenuhi standarisasi. Oke, jadi yang keenam itu banyak yang tanya teman-teman ke aku perihal cabut gigi. Kayak ada yang nanya tentang harga cabut gigi, ada yang nanya juga aku dicabutnya berapa, ada yang juga yang nanya apa harus dicabut dulu sebelum pakai behel. Jadi aku bakal jelasin dulu, aku itu nggak ada yang dicabut sama sekali, alhamdulillah. Tapi gigi aku tuh dikikis. Jadi gigi aku yang depan, atas bawah nih, itu dikikis masing-masing bagian. Pakai kayak, kalian tau gak sih pembatas buku yang kecil gitu, yang warna-warni, yang tipis. Nah itu tuh alatnya sama, cuma bedanya dia tuh cuma kecil gitu, terus dimasukin ke sela-sela gigi, terus kayak digosok-gosok gitu. Jadi kayak modelnya kayak diamplas kayak gitu. Fungsinya untuk supaya gigi aku tuh ada space-nya gitu. Karena kan gigi aku kan emang kekurangan space, kekurangan rongga lah, apa sih bahasanya, pokoknya kekurangan gitu, tapi nggak terlalu banyak gitu. Jadi kata dokternya memang tidak butuh untuk dicabut. Kalau dicabut takutnya terlalu lebar. Nah tapi kalau misalkan gigi kalian itu termasuk kondisinya yang parah, kayak misalkan giginya emang udah bener-bener mati, nggak berfungsi, nah itu bisa jadi kalian harus melakukan pencabutan gigi. Atau juga misalkan gigi kalian itu kasusnya parah, kayak giginya numpuk-numpuk gitu, jadi depan belakang tuh ada gigi semua, nah itu bisa jadi gigi kalian tuh harus ada yang dicabut. Jadi balik lagi sama kondisi gigi kalian, pastinya semakin parah kondisi gigi kalian, nantinya bakal semakin banyak tindakan yang diambil sama dokter. Makanya kenapa aku saranin kalian untuk konsultasi
konsultasikan dulu ke dokter, biar dokternya juga bisa nganalisa gigi kalian apakah perlu dicabut atau kayak aku cuma dikikis doang. Tapi ya dikikis juga lumayan ngilu sih, sakit karena kan dia di amplas gitu. Terus waktu itu tuh sempet ada yang bilang sama aku kayak kalau kita untuk muslim kan itu sebenarnya kalau kikis gigi kan nggak boleh ya dalam agama Islam, itu gimana? Nah sebenarnya aku juga bingung guys mau jawabnya kayak gimana, karena kayak aku di satu sisi sebenarnya tahu kalau katanya nggak boleh ya, tapi di satu sisi itu udah merupakan sebuah prosedur, jadi aku kayak Allahualam, udah aku kayak ya udah Bismillah aja. Aku juga bingung sumpah gimana. Menurut kalian kayak gimana? Kalau misalkan kalian punya pendapat, kalian bisa komen juga di kolom komentar di bawah ya. Oke, lanjut pertanyaan yang ketujuh, itu pakai behel sakit atau enggak? Kalau pakai behel kalau pasangnya itu nggak sakit ya. Ketika kita pertama kali pasang bracket si behelnya ini ke gigi kita itu nggak sakit. Tapi pengalaman aku dan teman-teman yang lain itu kebanyakan kayak setelah hari pertama kalian pakai behel, kalian bakal ngerasain sakit. Nah sakitnya ini sebenarnya lebih ke ngilu sih. Jadi kayak gigi kalian tuh nggak bisa untuk menggigit makanan. Kayak kalau ngegigit tuh nggak kuat, linu banget gitu. Dan itu aku udah pernah ngalamin di 1 hari setelah aku pakai behel. Terus biasanya kalau udah biasa nih, udah hilang, biasanya tuh hilangnya tergantung ya, ada yang cuma beberapa hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 minggu lebih, ada yang 2 minggu. Kalau aku hampir 2 minggu, jadi selama 1 minggu lebih aku makannya bubur doang, bener-bener bubur doang, cuma bubur pakai kuah, bubur pakai kecap, dan itu juga nggak pakai ayam-ayaman karena bener-bener nggak kuat ngegigit. Tapi habis itu ya biasa lagi sih, aku udah bisa makan nasi, udah bisa makan lauk-lauk biasa, ayam, sate, ya pokoknya udah biasa aja, cuma harus lebih hati-hati kan karena takutnya bracketnya copot. Terus biasanya kalau habis kontrol bulanan itu kan kalian bakal ganti karet, otomatis karet kalian tuh baru lagi, jadi kayak behel kalian kencang lagi kan. Nah itu biasanya juga suka sakit, tapi sakitnya itu lebih sedikit sih, biasanya cuma sekitar 1-3 hari aja, setelah itu udah biasa lagi kayak gitu. Itu juga aku masih ngerasain sampai sekarang. Jadi kalau misalkan aku habis kontrol bulanan kan kencang lagi, jadi ya linuk lagi kayak gitu, gak enak kan pakai behel. Pertanyaan yang ke-8 adalah aku ronsen gigi waktu itu di mana? Aku ronsen gigi di Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di depan Universitas UIN kalau kalian tahu. Nah itu kan ada rumah sakitnya. Aku ronsen di situ. Jadi ronsen cephalometri sama panoramik 2 itu harganya 240.000. Udah 2 foto ya. Kalau satuannya aku nggak tahu berapa karena aku bayarnya untuk 2 foto. Terus sebenarnya FDC itu bakal ngerujuk sih, jadi kalian bakal dikasih surat rujukan ke rumah sakit. Waktu itu aku dikasih ke Biomedika, cuma karena aku nggak tahu tempatnya di mana dan rumah sakit UIN itu deket rumah aku, ya udah aku jadinya ke rumah sakit UIN aja gitu. Karena kan biasanya kalau misalkan dulu aku sakit atau dulu aku tambal juga pernah aku di situ terus kan, jadi aku di UIN aja. Kalau untuk soal ronsen, FDC itu tidak menyediakan ronsen di FDC-nya karena mereka nggak punya alatnya atau memang tidak ada gitu. Jadi kalian tuh bakal dirujuk rumah sakit, tapi kalian juga boleh bebas kok di rumah sakit mana aja, yang penting kalian fotonya itu ronsen panoramik sama cephalometri supaya dokter itu bisa ngelihat kondisi kalian juga sama rahang kalian tuh seperti apa. Dan ini tuh bersifat wajib ya, nggak mungkin, aku nggak tahu sih, harusnya nggak mungkin kalau misalkan kalian mau pakai behel tapi nggak foto dulu. Pertanyaan yang terakhir adalah masalah bracket copot. Jadi ada beberapa teman-teman yang suka komen juga, kak kalau bracket aku copot gimana? Terus kakak pernah nggak bracketnya tuh copot? Pokoknya ya tanya-tanya seputar bracket ya. Bracket itu yang kotak-kotak ini lah guys. Jadi aku mau ngasih tahu, alhamdulillah aku selama 1 tahun, pas banget nih 1 tahun aku kan bulan Januari ya aku pasang. 1 tahun aku pakai behel, aku bener-bener sama sekali satupun nggak pernah bracket aku yang kotak-kotak ini copot. Kalau kawat pernah ya, karet pernah, tapi itu pun cuma sekali doang, bener-bener sekali dalam 1 tahun itu masing-masing. Kalau bracket aku jujur sama sekali belum pernah, jadi aku nggak bisa berbagi pengalaman aku pribadi kalau soal bracket copot harus gimana. Tapi yang pasti kalau misalkan bracket kalian copot, kalian coba kontak sama admin FDC-nya atau klinik kalian gitu. Coba tanya kapan bisa dijadwalin kembali, karena kalian bilang aja kalau misalkan bracket kalian copot dan itu tuh mengganggu kalian kan. Kalau misalkan bisa secara cepat langsung dipasang lagi itu lebih baik, jangan sampai kalian nunggu kayak 1 bulan pas kontrol kemudian, karena menurut aku itu terlalu lama sih dan gak enak juga kan. Terus juga aku tanyakan ke mereka kayak bracketnya copot kenapa, apakah memang mereka makan makanan yang keras, yang sifatnya keras kan, sehingga faktor bracketnya copot tuh ada.
Terus mereka bilang ya mereka makan biasa aja sih, malah ada yang baru banget tadi kalau nggak salah ada yang komen, tapi aku lupa siapa. Thank you ya udah sharing. Dia bilang dia makan nasi aja bracketnya copot gitu. Nah mungkin ini ada beberapa faktor sih. Yang pertama memang si aku nggak tahu ya nyebutnya, ini kita bahasa biasa aja gitu ya, bahasa orang nggak ngerti. Kayak lem yang untuk nempel ke giginya itu mungkin kurang kuat, atau juga bisa jadi posisi si bracketnya kurang pas gitu, atau kekencengan atau gimana, sehingga bisa menyebabkan kayak copot gitu. Makanya kenapa kalau misalkan kalian ada masalah ini, baik itu kawat gigi atau karet atau bracket copot, nah lebih baik kalian langsung aja konsultasin kembali kapan kalian bisa ketemu dokternya lagi untuk dipasangin. Itu dia beberapa pertanyaan yang sering banget kalian tanyain ke aku. Aku rangkum di sini biar teman-teman juga bisa tonton ulang dan tonton lagi gitu videonya. Kalau misalkan teman-teman masih ada beberapa pertanyaan yang pengen kalian tanyain, gak apa-apa, feel free aja untuk komen di kolom komentar, karena insya Allah aku pasti bakal jawab gitu. Kecuali kadang tuh ada beberapa komen yang aku nggak tahu, kadang nggak ada muncul di notif gitu kalau misalkan kalian komen, tapi kadang kalau aku nge-scroll ulang tuh suka ada beberapa komen yang aku belum jawab gitu. Nah itu maaf banget, karena aku juga kadang memang gak ada notifnya gitu kan. Terus sorry banget, minggu-minggu ini aku bener-bener lagi hektik. Aku lagi ada laporan akhir untuk internship aku, semoga bisa cepat selesai juga biar aku juga bisa bikin video-video lagi buat kalian. Kalau misalkan kalian ada request kira-kira bikin video apa lagi, kalian boleh juga komen di bawah. Dan ya udah, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.